ذاتنا ولمن له وكن علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رشد الولي صاحب المقام وصاحب الفضل والكرامة Kiai Haji Baba Muhammad Amin Azhari kemana haul bisababih Allah bilahu wa yarhamu sekilahul jannah birahmatihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hannanul mannan. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safihu sayyidi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sabbit qulubana 'alal iman, sabbit qulubana 'alal islam, sabbit qulubana 'alal ihsan, sabbit qulubana 'alal istiqamah. Wahfazna ya hafiz ya hafiz ya hafiz. Wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna wal muslimin. Allahumma ahilla alaina syahra ramadana bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam. Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaba. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ja'alhu syahra izzin lil islami wal muslimin. Allahumma ja'alhu syahran lin nasri wat tamkini lil islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma rizqna hamdan yamla'ul mizan wa syukran yaziduna fil ihsan wa taubatan sadiqatan tudkhilunal jinan wa nuran wa hudan bil iman wa sihatan wa afiatan fil abdan birahmatika ya aziz ya wahhab ya hannan ya mannan ya qadimal ihsan walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sanak keluargaku rahimakumullah. Selamat bertemu kembali tahun ini. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita. Dari awal kita mohon minta dikembalikan, minta ditemukan kembali Ramadan, alhamdulillah. Kemudian 2 bulan berturut-turut kita minta wa ballaghna Ramadan. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu ragu lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasakan kenikmatan kabulnya hajat kita. Jadi jangan keluh kesah hidup kita sedang diuji. Makin dekat kepada Allah justru itu makin diuji. Jadi jangan heran makin dekat kepada Allah macam-macam yang kita temui. Baik penyakit, baik ekonomi, baik keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Ujian artinya
Allah itu kasih. Ujian artinya suatu makom, suatu darajat disiapkan untuk kita. Ujian artinya kita akan mendapat hadiah dari Allah, hadiah paling istimewa. Tidak ada lebih istimewa dari hadiah orang yang sabar di saat diuji. Maka hal ini selalu kita dengarkan. Maklum kita manusia, segalanya kekurangan, segalanya kelemahan. Maka sering-sering dengar ini mudah-mudahan kita diberikan Allah ingatan untuk kuat menjalani ujian. Sikap syarat jangan ngeluh. Terima. Putus kalau ngeluh. Jadi ini tantangan hati. Hidup ini tantangan batin. Jadi yang mana yang kita pelajari, yang kita dapat, kita amalkan. Ya, menghilangkan rasa gelisah, melapangkan dada dan pikiran. Baca alam nasyrah laka sadrak setiap habis salam sesudah sholat. Sudah ngusap rai, taruh di sini baca alam nasyrah. Buka dua tangan, baca doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru baca Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah 3 kali. Baru istighfar, baru wirid. Lazim kan ya. Musab muka apa yang kita biasa baca. Alhamdulillah, astagfirullah, apapun yang sudah biasa kita baca. Kemudian turunkan tangan di bawah dada sebelah kiri. Telapak tangan kanan di bawah dada ini sebelah kiri. Baca alam nasyrah. Sudah itu letakkan dua tangan di pojok paha, buka. Baca doa Nabi Musa. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru baca Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah 3 kali. Baru istighfar, astagfirullahalazim, baru wirid. Lazim kan. Ini fatwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengembirakan hati kita. Ya. Sebab selamat kita dunia akhirat, beruntung atau rugi kita dunia akhirat, balik-balik di hati. Jago-jagonya hati itu jangan suudzon kepada Allah. Jangan suudzon kepada Rasulullah dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Suudzon ini menutup rahmat, memutuskan hubungan. Arti suudzon sangko-sangko buruk. Yang dianjurkan husnudzon, sangko baik. Kalau kita sedang diuji, ya, maka banyak ingat kepada Allah. Jangan lepas. Kalau lepas ingatan kepada dari Allah, lepas ingatan kepada Allah, nah itu galau kan. Hawa nafsu, iblis. Nimbul kita ngeluh. Nimbul kita tak keruan berfikir. Putus kita. Jadi di saat diuji itu dinilai Allah hati kita. Apa kau lari? Apa kau masih berpegang dengan aku? Karena aku yang uji. Aku yang ngenjuk. Aku yang nolak. Maka mantapkan di hati. Jangan kita sampai lepas ikatan hati kepada Allah. Ini keseriusan masalah. Kita ini sudah dewasa kan. Jadi yang anak sampaikan ini santapan bagi orang dewasa. Ya, kita bukan lagi remaja, bukan lagi muda. Jadi masing-masing kita akan kembali kepada Allah
Nah, perbaiki hubungan hati kita kepada Allah. Harapan kita balik itu disenangi. Nah, itu baik. Radiyatan mardiyah. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau kita balik tidak dipedulikan Allah, nama mana? Tidak disambut, tidak disenangi, nama mana? Kita sama kita kalau balik tak diduli kuang rumah, pergi kita. Ya, setiap salam tak jawabnya, tengah ngomong tak simbatnya. Munyang kepala, jangan nyengah-nyengah. Jadi mak mana kita balik tak dilubui Allah, tak disenangi Allah. Maka kita menunaikan ibadah ini harapan supaya Allah tu redha. Nah itu baik. Bukan pahala, bukan. Itu urusan dia nak tunjuk kita. Maka pahala itu dirahasiakan. Cuma didengar baik, bayangan-bayangan. Sesuai ayat, sesuai hadis. Bentuknya kita tak tahu. Apa itu pahala? Tak tahu. Itu rahasia. Cuma didengar ke meragapkan, membangkitkan semangat. Siapa maca kulhu sekali seperti 10 juz Al-Quran dia baca. Nah, gagap kita. Rajin maca kulhu. Itu tujuannya itu. Siapa maca kulhu 3 kali sebelum tidur dia sudah menghotamkan Al-Quran. Kalau malam itu tak bangun lagi, dia masuk kubur menghadap Allah bawa Al-Quran. Nah, lazim ke sebelum tidur maca kulhu? Lazim ke? Siapa sebelum tidur ngambil wuduk, rohnya begitu dia tidur diangkat oleh Allah, digabung dengan roh-roh para nabi, para rasul. Ini khasiat keutamaan sebelum tidur ngambil wuduk. Buang air dulu, bersih-bersih, ambil wuduk. Pakaian tidur dikhususkan dari pakaian-pakaian biasa. Jadi waktu sebelum berbaring, kalau kita nak maca Fatihah, maca surat-surat tadi, adabnya duduk dulu, jangan nguling. Kalau berzikir, sholawat, apapun boleh sambil nguling. Terutama baca ayat kursi, jangan nguling. Berat bangunnya. Ini adab. Ya, kecuali kita sakit, tak bisa duduk. Nah, itu uzur. Beda. Sudah itu, pesan wasiat dari Rasulullah SAW, khatamkan Quran sebelum roh kau diangkat. Artinya tidur itu kan kata raso. Tak kata segalanya putus. Segalanya putus. Pendengaran, perasaan, pandangan, segalanya putus. Nah, sebelum putus itu baca kulhu. Nah, ini urusan kita sehari-hari. Ya. Lazim tak? Siapa nak tidur berwuduk, berbaca-bacaan ya sebelum tidur, lazim, artinya terus-menerus. Nah, hal itu datang ke dia. Datang di saat dia sakaratil maut. Membantu. Kulhu tadi datang, solawat datang, zikir datang, istighfar datang. Sehingga terhibur hatinya. Nah, tidak terasa sakitnya. Tidak terasa susahnya. Tidak terasa takutnya sakaratil maut. 3 hal itu datang. Sakit, susah, takut. Nak berlari tak baca, nak ngomong tak baca, mata tak baca, nyelik lagi. Perasaan. 3 ini perasaan. Maka kita berdoa minta jauh ke sakitnya, minta jauh ke susahnya, minta jauh ke penderitaannya di saat sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina
fi sakaratil maut. Rohnya panjang ya, fi sakaratil maut. Jangan mati rohnya, sakaratil maut. Kapnya sakaro. Ya, bahasa Palembang sekarat. Lain lagi keparat. Lain lagi. Jadi sakaratil maut. Wan najata minan nar, minta dilindungi, minta dibentengi dari api neraka. Wal afwa, minta maaf, minta dimaaf ke indal hisab, jikalau kita dihisab, dihitung. Jadi dikit demi dikit pahami doa yang kita baca. Dan kalau masuk doa tegas ke, pendek jadilah. Wong nengenyo puas. Walau udah kacik mik, kuat sedikit nada, tegas ke. Jangan ngemang-ngemang kayak kumbang nabok kayu. Ngau, pegel nengenyo. Nak ngambil itu apa dia ujung doanya. Ini serius. Lawan ini takut, lawan ini gugup. Itu perlu mental tuh. Kuat ke? Latih. Pendek jadilah. Puas orang dengar. Robbana jadilah. 3 Robbana, 5 Robbana jadilah. Asal panjang-panjang doa. Asal jelas. Ini adab ngadapi wong banyak. Jadi ilmu tu ada kalonyo digunakan untuk ngadep wong banyak. Ada kalonyo untuk kita serumah baik. Ada kalonyo untuk dewek-dewek. Ada kalonyo tidak usah bersuara dengan isyarah itu doa. Ada kalonyo begitu. Jadi ada penempatan. Sikon kalau bahasa baru ni, situasi dan kondisi. Nah, kondisi wong ngamin, berarti wong ngamin ke doa kita. Nah, jelas-jelas. Pelan-pelan doanya, jangan salah. Jadi wong-wong yang hadir itu kita tidak tahu, mungkin dia berilmu, mungkin dia ngerti apa yang kita baca. Nah, ini kalau ngadap wong banyak. Bukan ngajari, aku tuh mengingat kebaik. Sebab kebiasaan dirubah kalau kebiasaan tidak tepat. Kita dewek telah ngerubah. Arti kebiasaan itu ciri khas di badan kita. Bahasa kampung tobeat, bahasa Arab tobi'ah. Ya, jadi bahasa kita dengan bahasa Arab itu mirip. Misal, bahasa Arab misal itu umpama. Tobeat, bahasa Arab juga tobi'ah sama baik. Jadi bahasanya itu. Ya. Jadi kita kalau paham masalah-masalah situasi dan kondisi, nah maka disitulah gunanya kita dituakan, gunanya kita dimajukan. Ya, sudah itu jangan membuat uang bosan bila kita memimpin. Memimpin dalam rumah tangga jangan bikin anak, bini, keluarga bosan dengan kita, benci, marah dengan kita. Keluar jadi RT, jangan sampai rakyat yang kita pimpin tak senang dengan kita. Ini akhlak Rasulullah, mak mana di rumah, mak mana di luar. Nah, itu dicantumkan di sejarah-sejarah penghidupannya Rasulullah, sirah nabawi. Jadi santunnya Rasulullah di saat dia memimpin. Memimpin sholat, memimpin doa, jelas-jelas bacaan. Memimpin apa be? Kalau kita diangkat jadi pemimpin. Bahasa Arabnya diangkat jadi imam. Diresmi ke kita, diaju ke kita, disanjung jadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin ini seperti sopir. Rasakan kalau ngawak penumpang. Beda dengan dewek-dewek. Tidak kasih penumpang. Beda. Ya. Jadi kalau ngawak penumpang hati-hati. Nah begitulah.
menghadapi masyarakat. Ini akhlak. Jadi puasa ini segalanya mendidik. As-saumu madrasah. Puasa itu adalah suatu pendidikan, madrasah. Ya. Jadi kita dididik disiplin. Buka jam berapa, berhenti makan jam berapa, nah itu disiplin. Seluruhnya itu. Seluruhnya dengan tak sadar kita stop dewek. Menjelang subuh stop dewek. Masya Allah. Itu gunanya kita pahami. Begitu start makan bareng, seluruh dunia bareng. Azan maghrib bareng makan. Bareng mencakup puasa. Nah, itu kedisiplinan. Kebersamaan ibadat. Indah puasa. Aturan-aturan tepat. Ya, maka dipahami. Jadi kebersamaan. Seperti sholat berjamaah. Ini pemerataan. Imam rukuk, kita rukuk. Imam iktidal, kita iktidal. Masya Allah. Itu Allah nyatukan kita. Di dalam gambaran sholat berjamaah. Berjamaah itu meliputi bukan sembahyang juga, termasuk bebasuhan sesudah ditutup dengan ba'diyah kalau ada ba'diyahnya sholat itu. Kalau kata ba'diyah ditutup dengan salaman. Jadi salaman itu khasiatnya luar biasa. Hati tidak jadi jengkel dengan wong. Hati tidak jadi dendam. Tasafahu, bersalamanlah kamu, kata Rasul. Fa'innahu yadhabul ghil an qulubikum. Karena bersalaman itu menghilangkan rasa dendam di hati kamu. Jadi patut suami disalami oleh istri. Dicium tangan oleh istri, oleh anak-anak. Jadi istri hatinya kasih sayang, anak-anak cinta kasih sayang dengan wong tua. Dulu itulah patut kita jadi adik, cium tangan ayub, cium tangan kakak. Kita jadi kakak, salami. Kita jadi wong tua, nyuruh, jangan gengsi. Ini kesejahteraan keluarga. Jadi salaman ini kesan. Nah, yang berkesan, yang bernilai, iblis tidak senang. Maka tidak sabar dia nak nunggu salaman, nunggu wirid, nunggu ba'diyah. Mencolot itu habis salam, mencolot itu. Nah, ini kebiasaan yang kurang bagus. Tolong dirubah. Kita dewek tulang ngerubah ngapa? Aku nak berangkat, orang masih duduk. Sanggup tak ngerutuk diri dewek? Ngapa aku nak salaman, orang salaman kalau? Ngapa aku tak betah masuk langgar, masuk masjid, orang betah? Nah, itulah iktibar. Mengambil pelajaran dari wong yang kita tandingkan itu. Jadi kebiasaan itu mundur dia. Nurut. Jadi kebiasaan baik terus ke. Kebiasaan tidak baik jangan. Baik di bidang ibadah khusus kita kepada Allah maupun kita menghadapi manusia. Jadi kebiasaan itu ya diselitlah situasinya. Kalau kebiasaan menurut ilmu syariat tidak mengganggu syariat, tidak merusak syariat, boleh kebiasaan itu dilakukan. Tapi kalau mengganggu syariat, kebiasaan itu dihilangkan. Ya, mengganggu atau merusak. Misalnya badan kita sudah takbir goyang, ini kebiasaan. Angin tak ganti, gempa bumi tak jadi,
goyang lewek. Jangan ini ada galau pada kesel. Jangan ini serius. Jadi kebiasaan yang masuk itu, kau baik. Kebiasaan masuk WC lamun dengan apa nih, oh hilang gawe kau tuh. Aku baik kalau berjamaah ribut om, kotok om, oh cepat. Nah itu yang contoh-contoh kebiasaan yang mengganggu orang banyak. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita dewek nilainya. Apakah pantas, tidak pantas, apakah rusak atau tidak rusak. Itu lebih-lebih masalah ibadah. Jadi bulan puasa ini benar-benar madrasah. Jadi kita ini sekolah di bulan puasa. Ya, menempuh pelajaran. Ya, kita diajari sholat sunnah. Jadi kita renungkan Allah ciptakan segalanya ada pasangan. Ini kemuliaan Allah, kebesaran Allah yang menciptakan sesuatu ada pasangan. Di badan kita ada pasangan. Tangan kanan, pasangannya tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mata kanan, mata kiri, kuping kanan, kuping kiri. Ini badan kita. Sudah tuh di luar badan kita, bumi ada langit pasangannya. Siang ada malam, lanang ada betina. Coba lanang galau nunggu dunia ni. Tak ramai. Tak senyum kita. Ikut berkapaan pembunuhan. Nah, makanya adilnya Allah, ya. Lama masanya Allah ciptakan Nabi Adam. Bembujang. Ya, dalam riwayat lama. Bujang. Nah, itu tadi angguk-angguk usah Palembang. Nak ngomong-ngomong sama siapa? Misalnya, aku rumah pergi gak dong. Anak ni kau pergi. Kita dewek-dewek ke rumah. Kira kau mana nak? Kalau lapar, makanan ada. Sungkan nak makan. Keluan keburi. Jadi nama itulah Nabi Adam dulu. Nah kemana aku? Kata ewang ngomong. Kata ewang menjana. Nah di situ Rahman Rahim ya Allah. Diciptakan oleh ibu kita Siti Hawa. Nah baunya ni. Itulah pasangan tadi. Benar tak? Nah, Ramadan pun ada pasangan. Siangnya puasa, malam terawih. Ini pasangan. Kalau puasa 30 hari atau 29, terawihnya pun nurut itu. Jangan seminggu lah mondok. Kamu dewek ngurusak pasangan itu. Nyambung tak? Walau di rumah jadi yang penting jangan tinggal. Di mana wae sholat. Tak perlu nak kelanggar nak ke masjid ni ya. Cuma fadilat berjamaahnya, pahalanya besar, melangkah besar langkah dia hitungan ini bidang pahala. Namun hakikat sholat itu tidak masuk syarat langgar masjid. Pelajarilah ilmu pakai. Tak katik syarat. Syarat sholat bersih badan. Dari najis, dari kotoran, dari junub. Dari haid, dari nifas. Bersih pakaian, jabur jeru, luar dalam. Ragu-ragu buka, jangan dipakai. Telekong dibasuh-basuhi kalau nak nyampur wong, terawih. Dan ngangit-ngangit mambunya. Ya, masam-masam bengem-bengem. Maaf ibu ya. Nah, bersih pakaian yang dipakai. Bersih tempat, kita tegak. Kita tegak itu harus bersih. Nah, tahu arah kiblat sebelum takbir. Tahu arah kiblat. Tak tahu bertanya dulu. Ini syarat. Yakin masuk waktu. Nah, paham rukun-rukun solat. Makruh dalam solat dan yang membatalkan dalam solat.
6. Nah, sadari nomor 7. Aku jadi makmum, aku jadi imam. Atau aku dewek-dewek. Nah, kira-kira inilah syarat. Langgar tidak ganti, tidak masuk. Masjid tidak masuk. Tempat bersih. Di mana Pak? Nah, jadi kalau terawih itu agak berat di rumah, agak berat ke masjid ke langgar, ya di rumah. Di rumah buat. Jadi pasangan tadi, kalau puasa sebulan, terawih pun sebulan. Sebulan itu isinya 29 atau 30. Kalau sehari ini misalnya, lah 30 hari kita puasa. Ya. Nah, besok habis hari. Tak kati tanggal Hijriah 31. Kalau dunia ya 28, 31. Ini dunia. Kalau 29, 30 itu lazim itu. Jadi siapa puasa hari Rabu, ya wajib malam Jumat sudah riayo dia. Hari Jumat sudah riayo. Wong Sabtu lajulah. Bukola makanlah kupat. Guys laju anda. Muat juanda, buku tahu juanda Bukan kue, puan. Bakso aku juanda. Bukan juanda. Muat kita berbuat tentu untuk kita nikmati dulu. Bukan untuk orang lain. Lanjaklah dulu ya. Ini satu tebel jangan tipis mak kadal lidah ilat kadal. Kapan diangkat punya ngebi dia diangkat. Tebel kapan diangkat mantap. Ini ya goyang. Sayang. Lapu ujungnya. Jadi namanya perbuatan untuk kita nikmati. Ya, pagi-pagi hari-hari itu makanlah apa yang kita buat. Nah, jadi nikmat itu. Jadi kalau hitungan kita cukup puasa 30 hari, bukalah. Semayanglah hari-hari dewek-dewek. Jadi tahun ini sedikit kita nunggu pakai ujung. Apa dia hari-hari Sabtu? Siapa yang puasa hari Rabu, habisnya Kamis. Itu 30 hari. 5 Rabu 29. Kamis 30. Habis. Kiamat dunia puasa 31 hari. Batal lah. Ini fatwa dari guru-guru anak. Maka anak dulu sering sholat di sini. Ya Unus, ada anak-anak sholat sini. Sholat kami di Lebuk. Gua masih puasa. Hello anak. Karena kita berguru, hormat dengan guru, apa ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Kita tidak boleh nyala ke uang mana kendak dia situ. Sesuai wajib keyakinan masing-masing. Maka jangan berbantah. Ada namanya hisab, ada namanya ru'yah. Nah, jadi hisab artinya ngitung. Tidak nyelik, tidak ngeke bulan, tidak ngitung. Nah, kalau ru'yah nyelik, ngeke. Nah, hitungan itu pribadi. Maka wong ahli hisab tidak boleh ngajak. Bini pun tidak boleh diajak. Kalau dia melok boleh. Siapa pun dia melok boleh. Aku melok boleh. Kapan aja mulai tengahwe, mulai puasa. Jadi kita malam Rabu. Melok ya, bayu. Ada bininya sudah, aku nak melok orang banyak sudah gitu, dah besau. Itulah namanya istiqomah. Jadi sesuai pendapat, sesuai yang kita yakin. Jadi ibadah ini harus yakin. Al-yakin asasul ibadah. Yakin itu fondasinya ibadah. Nah, tadi syarat sholat tadi. Yakin arah kiblat. Maka dia ke rumah masing-masing. Pakai kompas. Kalau HP ada di kompas setel.
garis. Di garis di lantai, jangan disikal. Jika berubah pula kiblatnya. Lupa malik ke, tak tahu ke dapur saya tu kiblat. Ngadep kiblat, kena panah. Ditikal tadi ngadep kiblat, ngadep dapur. Jadi garisan di lantai atau di pojok pelapon. Nah, yakin arah kiblat. Ya, yakin masuk waktu. Nah, ya, yakin berbuka, bismillah. Munggu lawang masih ngaji. Nah, maka nak boleh ngajak wong. Kan wong. Wong masih ngaji lah makan lah begengol kawan makan kumu. Ya wong yakin. Nah, jadi Masya Allah ilmu ini luar biasa. Luar biasa nang ilmu hisab. Maka nak boleh ngajak wong tadi. Keyakinan masing-masing. Nah kalau ru'ya memang ngelik untuk diumumkan. Dizingo, diumumkan. Dikumpulkan hasil ngelik, itu namanya di sidang isbat. Dikumpulkan, lalu digodok, baru diketok palu, tok, sudah mulai puasa tangan. Hari tinggi bulan, derajat miring ke sini, itu sesuai dengan yang diselit. Maka diumumkan. Jadi jangan berbantah soal ini. Ya, Anak jelaskan ini supaya kita tidak saling kata, tidak berbantah. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi pasangan demi pasangan itu kita setel ke. Ya, jadi kalau siangnya puasa, malamnya tarawih. Jadi tarawih ini terus terang anak jelaskan. Tarawih ini paling berat hawa nafsu. Paling dibenci oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dengan perasaan menyerang rasa. Sungkan, lesu, capek, ngantuk, repot, sibuk. Kumpul 6 ekor itu. Nyerang itu. Tak kuat kita. Nah, mohon kepada Allah. Maka habis pokok, ya sebelum beduk isya disunatkan mandi. Walau 3 tembok, jadi tidak perlu nak bersabunnya. Nah, cuma berniat nawaitul ghusla li'ibadatillah fi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla, sengaja aku mandi ya fi syahri Ramadan di ibadatillah, di bulan suci Ramadan untuk ibadah kepada Allah lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. 3 tembok jadi tak. Asal basah kepala, bau kanan, bau kiri jadi tak. Ya, ambil wuduk, terus ke langgar, terus ke masjid, masuk. InsyaAllah sepanjang malam puasa diberikan Allah kekuatan. Itu mandi untuk badan. Untuk bacaannya baca ya qawi ya matin. 2 kalimat sifat wajib yang dimiliki Allah. Ya qawi ya matin. 2 ekor itu baca. Allah berikan kekuatan, tenaga, pikiran kuat. Kuat menahan serangan tadi, lesu, repot, ngantuk, letih, badan sungkan, pening, nak muntah, nak apalah. Itu serangan tadi. Ngongkon kita mundur. Ini hebat hawa nafsu. Jadi jangan didengar nih. Tolong dipraktekkan. Ya, aku yakin semalam baru 5 kamu ya. Baru 5 malam, benar ya? Aku lah 6 malam semalam. Aku iktidak dengan guru. Kena anak belajar. Dewek neruskan hisab. Anak nak ngajak wong. Anak yakin mulai. Yakin hari raya buka. Serah nak melok payo dah sudah. Masuk kubur dewek-dewek. Jangan.
Kau nuntut ilmu, dia faham gitu. Tak tiup angin. Maka mintakan pada Allah istiqomah. Masabitna bil istiqomah. Mantapkan hati kami ya Allah, mengistiqomahkan badan. Ini serius. Kita tidak boleh melok-melok. Ragu bertanya. Ragu jangan dibuat. Segala hal jangan dibuat kalau ragu. Mantap dulu. Ragu, wuduk itu. Batal apa tidak? Batal apa tidak? Ragu. Tak boleh terus solat. Batalkan dulu. Nah, pahami apa penyebab batal wuduk. Itu ilmunya. Batalkan dulu. Nak kentut ke, nak kentut, bersih ke, kencing ke, mesin ke, nak kalau sudah tepak ke be, telapak tangan dengan waknang. Kau ada waknang. Kalau betina siknang. Jangan ini aku pakai. Bukan ngomong jorok. Paham tak? Dikenturkan anak kentur. Belajar tak pakai. Wah yang mantal ke mundur. Benar kan? Nak kencing, nak kencing. Enak. Ngedan anak mentu. Sudah, kelok ke baik, sudah. Nah, bila mana telapak ini nyenggol kemaluan kita, betul. Baru ngemek betul. Baru sah solat. Ini pemahaman ilmu pakai. Ragu-ragu, batal tidak. Nah, jangan bayang. Jangan teruskan, jangan. Atau kalonyo batal, ngaso batal, tapi ringan. Ya, yakin, mantap, tidak batal. Nah, teruskan. Nah, kalau dua-duanya ini sama berat. Ragu, mau batal, apa tidak. Nah, keputusannya batalkan. Ini yang hebatnya ilmu pakai. Maka nak ngerti. Kalau tidak ngerti, bingung kita. Kapan batal, puas pikiran kita. Nah, baru ngembek wudhu. Baru mantap. Jadi, kalau terasa metu sesuatu di jalan kemaluan kita di bawah, depan atau belakang. Ngerasa metu. Apa baik? Ya. Maka wudhu kita batal. Sedang sholat batal. Kalau metu selain dari dua tempat itu tidak batal. Metu apa baik dari hidung, dari kuping, dari mana baik tidak batal. Ya, ilar misalnya, metu ilar, metu makanan, sisa makanan, tidak batal. Nah, tapi kalau metu, rasa metu sesuatu dari jalan dua itu, maka wudhu kita batal. Sedang sholat kita batal. Jadi kita keluar dari barisan kalau sedang sholat, atau sebelum sholat kita ngambil wudhu lagi. Nah ini dipahami. Jadi pelajaran seperti ini memang benar-benar pribadi. Artinya kita dewek ngerasa. Ya, kita dewek ngerasa. Sudah itu perbedaan penyebab batal puasa. Beda dengan penyebab batal wudhu. Kalau ada wudhu, kentut, batal. Puasa, kentut. Menggoda 100 kali dari pagi sampai malam tadi. Bat-but. Tidak batal puasa. Kencing, mesing, tidak batal puasa. Nah, ini bedanya. Kalau wudhu atau sholat, ngerasa metu, tidak batal. Maka kita lah pucuk 40, pucuk 50, pucuk 60, tolong diatur kencing. Ini nomor 1. Sebab onderdil, bahasa dunianya. Atau suku cadang. Ini sudah eok. Kalau baut sudah masuk Palembang lopok. Senainya sudah tidak makan lagi.
Nah, perhatikan kencing. Bab itu menyangkut azab kubur. Hebat itu. Maka atur. Alang betino. Istilah wong bagi dulu ada kencing besar. Ada kencing. Maka berdehen. Duduknya hati-hati. Ngerti tak duduk kencing kalau kita lanang. Tujuan kita kapan matu tuh tus. Bahasa kita ini tusnya. Katik lagi. Embel-embelan. Sebab tempat metu itu ibaratnya pipa, pangalon. Begitu dia metu, tolong pangalonnya jangan terjepit. Kita tukang, ada tukang sini. Ini ada tukang. Kasih. Gimana kasih aku mewakili. Jadi untuk nimbang itu selang kecil, betul ya? Betul ya? Nimbang. Ada beditit angin, tak bisa. Selentik dulu. Nah, so cekal situ ujungnya. Tak, situ. Nimbang. Itu untuk nimbang. Jadi kalau ada angin sedikit, tak bisa. Apalagi selang itu patah. Tahu patah? Terjepit atau apa? Apa dia tidak bergerak bagi? Oh, patah. Nama itulah. Kapan diluruskan? Kita duduk tu patah. Maka hati-hati duduk kencing tu. Duduk pun diajar ke. Maaf. Jadi kadang-kadang kita sedang tegak atau sedang semayang. Tidak. Sama Allah namanya. Sernya masuk. Cepat keluar. Jangan ditegur solat itu azab kubur. Berat itu. Itu pribadi ngaso. Orang lain tahu tak? Tidak. Maka nak paham. Maka dilarang oleh Nabi minum. Megang cangkir tangan kiri. Dilarang minum. Tegak. Dilarang minum. Bernapas di gelas. Akibat larangan itu mudarat. Masya Allah. Kalau didengar setiap larangan itu pasti ada mudarat. Setiap perintah pasti ada manfaat. Jadi pucuk-pucuk 40-an mulai ngerasa. Sampailah kita usia berapa dianugerahi Allah 70, 75. Bersyukur kita ya pada Allah. Nah, cuman itu tadi. Suku cadang mungkin tak kasih lagi. Yang ada itulah. Yang lobok tadi, yang megang setelannya, yang senainya hilang, yang nyat-nyut. Nah, jangan ngeluh. Itulah kelamuan. Kalau paku, kelamuan nempel di papan, karat. Kalau jahitan, lama-lama disuci, digosok, lepas. Benar tak? Lepas lewek jahitan. Jangan. Badan kita itu. Jangan ngeluh, jangan berobat. Rasa obat. Obat tidak nyembuh. Rasa obat. Cocok makan, tidak cocok tinggal. Rasa tu kita lewek. Dokter pun nanya. Mana kencing banca tidak? Kurang dok. Kita tak ngerti, kita tak jawab. Dan dia ngeset. Tak tahu dokter. Badan kita, badan dokter mana sama. Jadi dokter tu kita tulah dokter. Cocok makan ini makan, tak cocok jangan. Ini nur ke nafsu, uko ngikup cuko, laju kamu. Ngos. Pernah ngapain tak? Nah, awak larang. Jadi ibadah itu dengan akal. Kita berbuka itu perintah. Sahur sunat, buka wajib.
Buko tuh mecah ke, bukan kenyangnya, bukan. Kenyang itu ngelantak, masuk itu. Iya, lantak lah, lanjak lah, itu masuk itu. Jadi hati buko itu mecah ke. Tempel ke pegas manis, sudah pecah puasa. Ya kan enggak? Nah, ini ilmunya. Jadi begitu kita buka, ya berenjo. Walaupun di depan kita tuh macam-macam. Segala bahaya, nanas, cincang, itu es, bukan main itu. Lagi panas pula. Awas kalau ngelantak itu, lantas usus kamu. Kuningan lagi mengkilat, minta oleh nanas. Benar? Mogos, jangan main-main. Oh, puasa nak sehat, kita mogos. Ujungnya kita nak puasa. Lawat ke? Kita butuh 60 ini tak usah. Atau dingin-dingin botol baik jadilah. Ingat nyu, tengah wen nyembur. Salah indah apa indah digosoi. Apa? Lagi. Menengah beda. Nah, itu bukan penyakit, lah kelamuan. Hidup ini bosan, lamu. Ensil, muka tutup. Apa akibat? Minimal bautnya. Minimal lengsel. Padahal tidak dikona-kona. Tutup buka. Pagi diantar. Balik dijemput. Itulah jeneno. Kadang umat tinggal ini ngelengsel sebelah. Menurut enggak? Nah, hujan panas. Kagatan. Tilun kagatan di bawah lagi. Nah, maka waktu buka jangan nurutkan nafsu. Jadi agar fit badan kita. Jadi kita tuh lah nggak suka. Kagak lah pantep, lah makan nasi, nata sega. Lah makan apa makanan. Jadi perut kita sudah ada kemantepan. Jadi masuk yang lain biasa wae. Sebab nasi itu ditakdirkan Allah, ya kita dari kecil lah makan nasi, itu kekuatan tubuh kita. Masya Allah. Ada yang makan gendum, ada yang makan macam-macam, adat masing-masing. Nah kita ini dari kecil sampai setua ini nasi itu. Kalau sudah masuk nasi aman. Makan apa baik sudah mantap perut. Sebab waktu dihalalkan kita makan minum, jago nafsu. Sudah tuh pikirkan waktu buka tuh kita nak tengaweh. Jangan kekenyangan sudah. Nendeng laju. Kembali. Dia ngelanggar. Kembali masih dia. Tak iwak kesurutan banyu. Mengas. Itu puasa nurkan nafsu. Jadi kalau puasa nurkan nafsu itu lah. Ya. Jadi kesimpulan berbuka wajib. Ya. Tapi ingat. Kewajiban itu disetel dengan rasa dan akal. Kita bakal melakukan ibadah. Nak ngaji, nak semayang terawih, nak ke langgar, nak ke masjid. Jadi gerak kalau badan kita. Kalau banyak diisi, satu, napas itu terimpit. Maka kalau kenyang itu mengas. Ada kan saluran napas, jangan sampai terimpit. Kantong banyu penuh. Kalau banyu kita lanjak. Banyu sirup laju, banyu kopi laju, banyu teh laju. Banyu wedang laju. Penuh. Makan tadi terus. Berisi kalau napas tengah-tengah. Kalau ini ngembung, terimpit. Makanya habis makan. Semayang. Benar apa tidak? Jadi hidup yang ngelolo. Orang terawih kita tidak. Jadi kaget, habis kalau udah balik. Nah baru. Malam-malaman jangan tidur. Makan lah terus. Sampai subuh. Lanjak. Apa yang ada laju. Habis sekarang ini makan. Piring ini pulak genyo.
Iya. Sebab kita diizinkan begitu maghrib, diizinkan Allah makan, minum, bebas sampai subuh. Nah, kebebasan ini nak diperhatikan. Jadi yang halal pun harus hati-hati. Apalagi yang tidak halal. Paham ya? Jadi keadilan Allah tentukan puasa itu cuma di siang hari. Mulai subuh, habisnya maghrib. Lepas maghrib sampai menjelang subuh. Bebas. Nak makan, nak minum, nak segala macam. Begaul pun lanang. Betina laki bini dihalalkan Allah. Inilah nikmat dari Allah. Bukan hanya makan baik, tapi begaul laki bini pun dihalalkan. Begitu masuk waktu malam. Jadi kita renungkan nikmat Allah itu luar biasa. Nunjuk kita kepuasan, nunjuk kita kesenangan, nunjuk kita nilai ibadah. Jadi kita renung ke kapan sudah tersambung, maka kita bersyukur. Makasih ya Allah. Makasih aku ya Allah. Nah, waktu dilarang, hati-hati. Jadi ada waktu larangan, selesai tidak lama. Sesuai waktunya. Ada waktu kebebasan. Waktu dilarang, hati-hati. Kenapa mungkin dilarang? Supaya yang kita lakukan itu sempurna. Puasa sempurna, semayang sempurna, maca Quran sempurna, segalanya sempurna. Inilah kehendak Allah. Jadi ibadah itu diharapkan kesempurnaan dalam kita lakukan. Sesuai dengan aturan-aturan. Jadi kalau ibadah itu sempurna, ada harapan diterima. Kalau ibadah tidak sempurna, kalau lah mengas tadi segalanya, usak galo, jika maca Quran, jika maca Fatihah, iya kenapa? Lingas. Bismillah. Wallahu. Jadi mana besok sepi, ya kan? Jadi buka jangan nurunkan nafsu. Sahur itu sunat. Memang Allah kurangi nafsu makan. Bayangkan bangun tidur. Yang nafsu nian kita tidak tidur. Contoh hari biasa makan jam 12 siang itu nafsu bukan main. Lapar, nafsu hebat. Ngancap kita makan. Tapi bangun tidur, anyu-anyu. Tidak ada anyu-anyu. Beraup baik. Ngawasin nasi itu. Pikir 2 kali. Benar tak? Itu rahmatnya. Jadi sahur itu sunat. Kalau wajib sahur itu, andai kata wajib, berdosa gitu nak makan. Benar tak? Nah, kena sunat. Minum banyak jadilah. Tapi kalau menjaga puasa wajib. Asal lalu rasa baik. Nempel sudah pecah buat. Paham tak? Bukan kenyangnya buka tu. Kenyang tadi nafsu. Nah, jadi kalau buka dilanggar, mana yang anda baik? Kumo seperti sewang, jadilah. Keadilan yang tukang panitianya. Wong ngenjuk kolak. Benar. Ada sendok, ada piring, mesti langgar. Baik duit kelengan, beli kali. Atau siapa nak donato. Cangkir. Kadang buka dilanggar ini macam-macam. Ada ngenjuk kolak. Ngenjuk pempek, wadah cuko. Tak ada sih botol begile. Cuko. Benar apa tidak? Nah, bukan aku ngajari. Sebab kita ini lazim kan buka dilanggar tujuannya sholat maghrib berjamaah. Itu tujuannya, bukan nak makannya itu. Jadi tujuan ibadat, nah buka tu mana bayang ada pemerataan. Kapan buka dilanggar, jangan ngawak balik. Lain cerita ini. Dengan itu berisi besar. Ada isi dengan. Anu
Apa mantu? Aku terkenal dengan bisik kau. Sudah. Bisik kau situlah. Jadi kalau kita buka di langgar, yo, sama gato, makanlah di situ. Dosa ngawak balik. Benda, walau jatah gitu. Masih siap simpan. Kagak habis terawih ngaji, masuk lagi. Jangan diunjal kok balik. Bukan mau ngenjurin loh. Mana beda? Nah, jangan disenggung kalau memang ada nih. Apa-apa. Sudah terdiawas 10 kayak gitu. Jadi kita jangan sampai wong cemburu sosial dengan aku tuh ngelurus ke baik. Kalau kamu bengkok, lurus. Lurus sekolah, lurus. Sebab bukan sholat baik berjamaah tuh. Buka di langgar ini, buka berjamaah. Benar kan? Kalau berjamaah tuh, saya ingat di Mekah di Madinah. Sepanjang plastik itu mungkin dibuatnya dari pabrik. Nggak kasih sambungan. Berapa panjang, 100, 200, 300 meter itu kita kasih sambungan plastik. 40 cm lebih kurang. Enggak. Kalau makanan. Susun piring itu, pagaknya. Masya Allah. Pemerataan. Jadi kapan buka, maka sholat maghribnya agak telat. Enggak selamat. Sekenyangan bukan. Masya Allah. Diringkas semua di gunung. Bawa sholat sunnah. Bawa sholat maghrib. Masya Allah. Jadi terpesona gitu nyedek. Berjuta, beribu-ribu orang itu. Sama makan. Jadi jambu masih itu dimasak. Jika askarnya, jika apa tukang sapu kalau makan kalau buku kalau. Masya Allah. Nah itulah nikmatnya kalau sifat berjamaah tadi ya. Buku baga. Masya Allah. Nah jadi kalau kita buka di rumah ya, ejokan sholat maghrib berjamaah. Jadi pecahkan dulu entah kumur entah banyu, sudah siap ibu-ibu telekung, sudah siap kalau wudhu, sejadah sudah dibentang, Sadaqallahul azim, yakin masuk waktu, pecahkanlah dulu kurma dengan banyu, jawab wong azan, doa sudah azan, terus komat. Kakek makan nasi. Sudah wajib, sudah kita lakukan. Pecahkan puasa wajib. Nomor 2, sholat maghrib. Jadi antara buka dengan sholat azan ini. Tengah-tengahnya azan. Jadi sambil jawab azan, sambil pakai nyol boleh. Hanya ala sunnah, la haula wala. La haula wala. Hanya ala sunnah, la haula wala. Boleh. Kena nyawab azan wajib, ya, pakai nyol wajib. Benar. Kalau nghabiskan azan, kawan nyebut kapan melek habis azan. Lewat punya gitu. Benar nggak beda? Aku tuh bukan ngapok ngengat kemarin. Sebab bukannya tahu lah dewek. Kadang depan dia habis ngelanjak ke pula pak lain gitu. Jangan yo, mana depan kita adab. Bersama adab. Habis ya sudah habis. Jangan mengasan-mengasan kecuali mengenduk. Nah, habis kata dia, namanya halal. Ini ngambil pula. Mungkin uang tu belum maluan. Kita orang lanjak ini belum, sudah sewa lalu. Jadi buka bersama-sama, jangan melukai hati. Ya, anak sengaja buka ini, karena lagi baru kita nih, baru 5 hari ya, supaya kita ibadat ini jangan melukai hati wong. Paham ya? Jadi pemerataan, nah sama-sama makan, sama-sama minum. Ini adab kalau buka dilanggar di masjid. Nah di rumah, yo namanya keluarga dewek. Cuma aku ingat kebaik jangan sampai penyebab kita buka kenyang, semayang molot. Karena maghrib singkat. Jadi pecah kemarin, sudah habis azan, doa, langsung komat. Maka sejadah sudah siap, telekung ibu-ibu sudah siap. Jadi makan minum butuh tidak batal. Puasa yang makan batal.
Kita ada wudhu, makan tidak batal. Makan manis, makan pedas, makan apa. Cuma bersihkan yang sisa di bibir kalau banyu. Bilasi banyu biasa. Kopi sirup kan manis. Melalui bibir cangkir tadi. Tiup angin bibir ini kering. Tidak keluar. Asam manis sedang semayang. Matang. Maka berkumur itu ngilang kagak. So, makan tidak batal wuduknya. Jangan ayah aku ambil uduk lagi. Kau makan lagi. Ambil uduk lagi. Hanya orang tidak ngerti. Jadi jangan ada sisa itu terasa di dalam sholat. Paham ya? Nah, jadi berkumur. Artinya muang gaso yang di bibir lagi. Mungkin kopi, mungkin sirup, mungkin teh manis. Ya, jadi kita berkumur dulu. Ya kio-kio lidah kita keluar, tidak kasih rasa. Kita ini kadang-kadang tidak sadar, semua basuhan lidah kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Teng terasa manis. Saya ingat sirup tadi batal sholat. Itu namanya sholat minum, sholat makan. Batal membatalkan kok. Lalu sedang bebasuhan, sedang sholat. Keluarlah sisa makanan yang bersarang di lubang gigi. Tolong dilepehkan. Jangan ditelan. Batal sholat. Dilepehkan. Lengket, angkat tangan. Sampai sini. Banyu ludah suci. Tidak najis. Paham tak? Ini belum tahu. Kalau kayak terjadi hal seperti itu. Ya. Demikianlah para hadirin, ibu-ibu. InsyaAllah kayak gitu ketemu lagi. Ada lagi sekali lagi siang. Ya. Terawih juga ada insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini insyaAllah menambah pemahaman kita ya tentang ibadah puasa ini. Sudah itu kita sama kita jangan lupa saling bermaaf-maafan, maklum nasib umur kita tidak tahu. Ya. Kalau Allah kendai gagal laju. Apalagi yang sakit. Jadi yang gagal pun laju kalau dikendai Allah. Jadi kita saling bermaafan satu sama lain. Usahakan kita mati tidak ada hubungan negatif dengan manusia. Baru bebas alam kubur kita. Jadi sunnah kita minta maaf, memberi maaf. Jadi kita bertemu lagi kalau diizinkan Allah. Kalau tidak ya sudah. Itu sama kita. Atau kita memaafkan terkabar syanu meninggal. Kasoh. Ya Allah aku maaf kesalahan. Terkabar syanu meninggal innalillahi. Ya Allah aku maaf kesalahan. Aku minta maaf juga ya Allah. Banyak ada salah dengan saya. Jadi terdengar peristiwa dia meninggal di kampung. Innalillahi syanu meninggal. Nama syanu bin syanu. Oh syanu. Aku maaf ya Allah salah. Sebab hablum minan nas berat. Paling berat. Allah dah ikut campur. Jadi diadili dipanggil wong itu. Apakah ijab kabulnya dia memaaf ke, meredo ke, merelah ke, atau tidak? Maka nak dipahami, jangan sampai kalimat sampai akhirat kau tuntut. Jangan. Apakah gampang kalimat itu kamu bakal ngalamin kan? Apakah mudah? Jangan lagi pakai kalimat itu. Walau kita serik mak mano, marah mak mano, geram mak mano, jangan sampai kalimat itu. Sampai akhirat kau tuntut. Jangan. Berat. Walaupun kita ada kasih dosa penyebab itu tadi, Allah temukan dulu. Nah, mak mano pertemuan ini kan? Makan wasa, makan waktu, makan masa. Wong lah sudah kemana-mana kan. Ribuan tahun gitu. Kemana arah tidak tahu. Ada nasib, ada bagian ke sini, dibagi ada bagian ke sini. Ashabul yamin, ashabul shimal. Kita kemana? Itu kalau ada hubungan dengan manusia, utang piutang, marah, bermarahan, berdenteman, hati-hati.
Ini hubungan kita dengan manusia. Jadi kita disunatkan bertemu salaman dan minta maaf dan memberi maaf. Ya, tidak tahu nasib itu ke depan. Kita baca zikir dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha numas insyaallah ta'ala minal aminin. Nasallallahu alazim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daimatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya rabb min ba'di tafarruqa ma'sumah. Wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan shalihan maqbula wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya fariqal furqan wa nazzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu